Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas di modul 11A8. Bersama saya Yunilia Desrita, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sawalunto, dengan fasilitator Ibu Nuraini Amir dan pengajar praktek Ibu Erniwati. Kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 bahwa yang pertama, peran guru dalam pembelajaran lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Kita sering menemukan dan merasakan bahwa kita merasa letih dan capek dalam menjelaskan materi kepada peserta didik kita. Hal ini tentu menandakan kalau kita lebih dominan di kelas dibanding peserta didik kita. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya kurang menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristik dan keunikannya masing-masing. Yang ketiga, seringkali saya menjelaskan materi untuk mencapai materi dan mengejar ketuntasan belajar pada peserta didik. Dan saya masih kurang menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya mengejar kognitif saja, tetapi juga sikap dan psikomotornya. Yang keempat, yang menjadi fokus saya adalah bagaimana suasana kelas tertib, disiplin, dan peserta didik paham dengan materi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 11, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik. Diawali pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka jadi tertarik dan penasaran untuk mempelajari materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan reward atau apresiasi serta meniadakan punishment. Pemberian reward atau apresiasi dimaksudkan agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Saya berusaha untuk meniadakan punishment atau hukuman. Dengan begitu, saya berusaha untuk memerdekakan semua peserta didik saya dalam belajar. Jadi, mereka itu belajar bukan lagi dengan paksaan atau dengan hati yang tertekan, tapi dengan hati yang bahagia. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu contohnya dengan memberikan games edukatif. Dengan game edukatif ini, peserta didik akan merasa nyaman dan bahagia dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Setiap kesempatan kita dapat menyelipkan pesan-pesan moral etika
yang bertujuan untuk membentuk budi pekerti agar lebih baik lagi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini sangat penting sekali untuk peserta didik kita saat ini, apalagi dengan kemajuan iptek saat ini. Banyak sekali anak-anak kita yang sudah mulai menipis nilai-nilai budayanya. Kita bisa memberikan penerapan materi kita sesuai kearifan lokal dan budaya. Selanjutnya, pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Dalam hal ini, peran kita sebagai guru adalah among. Dalam penerapannya, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Hal ini tentunya berusaha bagaimana memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik kita. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harus kita sadari bahwa setiap anak ketika telah lahir membawa kodratnya masing-masing. Anak mempunyai bakat dan potensinya masing-masing. Terlebih adalah menyesuaikan dengan situasi zaman di mana anak itu tumbuh, maka kita adalah sebagai guru tentunya diharapkan mampu mengarahkan serta menjadi penuntun dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Terakhir, yang dapat saya simpulkan dari pemikiran KHD adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kita harus menyadari anak tidak terlahir sebagai kertas putih, tetapi mereka sudah mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita sebagai guru dapat menuntun garis itu agar lebih jelas dan tebal sesuai dengan keunikannya, minat, dan bakatnya masing-masing anak tersebut. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Demikianlah pemaparan materi saya, koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.